Pemirsa yang saya muliakan, bid'ah secara bahasa, bila kita lihat di kamus-kamus, semisal dalam kitab kamus yakni Al-Qamusul Muhit, itu disebut yakni definisi makna lughawinya adalah al-amrul ladzi yakunu awwalan, suatu perkara yang pertama kali adanya, atau suatu perkara yang belum ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilahi, istilah syara', secara terminologi yang disebut bid'ah, maknanya yakni fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan atau amalan keagamaan yang belum dikenal, yang belum diamalkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini antum bisa lihat dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, juz kedua, halaman 195, yakni satu kitab yang ditulis oleh ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah yang hidup di abad ke-7 Hijriah, yakni Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Beliau mendapatkan gelaran dari para ulama-ulama dengan sebutan Sultanul Ulama. Jadi kalau kita ingin mencari definisi, jangan dari orang sembarangan, langsung dari ahlinya. Jadi beliau mengatakan apa itu bid'ah secara terminologi, secara makna istilahi, fi'lu ma lam yu'ad fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan keagamaan yang belum dikenal, yang belum dikerjakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miris pemirsa, banyak orang nggak paham hukum tapi dibicara hukum. Apa dibilang? Hukumnya bid'ah tuh. Mana ada hukum bid'ah? Antum boleh sebut. Yang disebut hukum, hukum taklifi. Ya, kita lihat. Ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Mana ada bid'ah? Tidak ada hukum bid'ah. Jadi wa'ala kulli hal, bid'ah itu bisa masuk kepada haram, wajib, sunnah, makruh, dan seterusnya. Nah hadirin. Ya. Bila dikatakan, enggak, pokoknya tiap bid'ah sesat. Itu dapat dari siapa, Bang? Itu hadis Nabi. Itu perkataan Nabi. Berarti ini orang yang bicara demikian, dia berbohong atas nama Nabi. Kenapa? An-Nabi yatakallam bil Arabiyyah. An-Nabi yatakallam bil Arabiyyah. Nabi bicara dengan bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan tiap bid'ah sesat, itu bahasa Indonesia, itu bukan bahasa Arab. Berarti dia berdusta. Dia mendapatkan ancaman dari Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja, artinya membawa nama-nama Nabi pada Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi ancam, falyatabawa maq'adahu minan nar. Bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Ini pemirsa sekalian, ya. Jadi kita akan sedikit bahas tentang kullu bid'atin dhalalah yang salah difahami orang. Para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, salaf maupun khalaf, tidak ada yang memahami tiap bid'ah sesat. Tidak ada demikian. Kenapa? Karena mereka faham betul masalah daripada kebahasaan hadis. Ya, yakni kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, bila mana ada yang mengatakan makna kul hanya bermakna tiap-tiap, setiap, seluruh, berarti ini orang nggak pernah belajar bahasa. Insya Allah. Antum bisa lihat, yakni permisah, di antaranya dalam kitab Tajul Arus, satu kitab yang ditulis oleh Syekh Murtada Az-Zabidi. Beliau mengutip, yakni magalah perkataan dari seorang ahli bahasa, ulama ahli bahasa, ahli tafsir, ahli usul, yakni Al-Imam Ibn Al-Athir. Al-Imam Ibn Al-Athir mengatakan tentang makna atau lafaz kul di sini, mawdi'u kullin al-ihatatu bil jami' wa qad jaa isti'maluhu bi makna ba'd. Topik atau kandungan lafaz kul, kulli, kullu, kullah, tinggal dilihat aja nanti i'rabnya seperti apa belakangnya, ya. Pokoknya makna kul di sini ini memang maknanya bisa bermakna keseluruhan, semuanya, seluruhnya. Tapi makna kullu di sini pun bisa bermakna sebahagian. Kif, ulama yang mengatakan. Banyak sekali ulama bahasa yang menjelaskan demikian. Insya Allah.
Ya. Emang ada, Ustaz, makna kul itu dengan makna sebahagian? Oh, banyak sekali. Satu contoh. Dari yang banyak tadi, satu contoh saya berikan. Antum buka surah Al-Anbiya ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Yang terjemahan yang artinya, apakah orang kafir tidak memperhatikan bahwasannya langit dan bumi dahulu pernah bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma', dari air, kulla syai'in hayyin, tiap sesuatu yang hidup. Tiap-tiap sesuatu yang hidup Allah Ta'ala jadikan dari air. Pertanyaan, apakah semua makhluk diciptakan Allah dari air? Jawabannya tidak. Tidak. Antum lihat dalam surah Ar-Rahman ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala. Jin bukan dari air, jin dari api. Insya Allah. Ini satu contoh. Ada kul yang bukan bermakna keseluruhan, tapi sebahagian. Tidak usah, tapi pokoknya tiap bidah sesat. Baik, bila antum tetap bersikukuh, bersikeras bahwa tiap bid'ah sesat, oh, Masya Allah, banyak sekali orang-orang mulia. Dari yakni zaman sahabat sampai saat ini, antum vonis kafir, vonis sesat, yakni vonis neraka. Siapa yakni pemirsa di antaranya, yakni dari kalangan sahabat yang banyaknya di antara mereka, ya, yakni yang akan antum vonis sesat tentu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah yang mengusulkan kepada para sahabat untuk melakukan salat tarawih 20 rakaat dikerjakan secara berjamaah. Selesai salat tarawih berjamaah 20 rakaat, beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Bid'ah paling enak ini, senikmat-nikmatnya bid'ah tuh ini, yakni salat tarawih 20 rakaat dikerjakan secara berjamaah. Kenapa beliau mengatakan bid'ah? Karena memang salat tarawih berjamaah dilakukan 20 rakaat belum dikenal, diamalkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana definisi bid'ah di awal, fi'lu ma lam yu'ad fi asir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang antum fani sesat? Yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliaulah yang mengusulkan yakni azan itu 2 kali. Dalam hadis kita dapati 3 kali. Yang satunya lagi iqamah, ya. Zaman Sayyidina Utsman, zaman Nabi azan Jumat itu sekali. Zaman Sayyidina Utsman azan itu 2 kali. Azan itu ibadah. Berarti Sayyidina Utsman melakukan kebid'ahan. Berani memvonis Sayyidina Utsman sesat, padahal Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman termasuk al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk ke dalam surga. Insya Allah. Siapa lagi yang akan antum vonis sesat? Yakni tentu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imamuna Al-Imam Syafi'i. Siapa yang meragukan keilmuan Al-Imam Syafi'i? Dalam kitab Fathul Bari, yakni kitab syarah Sahih Bukhari, jilid ke-17, halaman ke-10, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip makalah dari Imam Syafi'i, al-bid'ah bid'atani mahmudah wa mazmumah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Bid'ah itu ada 2. Yang bilang Al-Imam Syafi'i. Ada orang sekarang enggak kejuntrungan, dia punya ilmu, belum ketahuan kualitas keilmuannya. Terus Imam Syafi'i bilang 2, dibilang bid'ah cuma 1, sesat doang. Imam Syafi'i bilang 2. Antum, mana yang antum pilih? Kira-kira mana yang antum pilih, permisa? Kita pakailah akal kita secara optimal. Jangan kita taklid buta kepada guru kita yang hendak menyesatkan kita. Cari itu. Kita dimerdekakan ini akal, coba. Ini, oh Masya Allah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah betul-betul memberikan satu standar untuk mempelajari keilmuan ini yang luar biasa. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2. Ada baik, ada terpuji, ada buruk. Ya, yang selaras dengan sunnah syariat itu yang baik. Yang bertentangan dengan sunnah syariat itu yang buruk. Siapa lagi? Al-Imam Al-Bukhari pernah melakukan bid'ah. Setiap kali beliau, yakni Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Dardis Al-Bukhari, ya, yakni Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Beliau setiap kali hendak menulis daripada hadis, beliau melakukan salat sunnah 2 rakaat. Itu tidak dilakukan Nabi, tidak diperintahkan Nabi. Bidah itu. Berani mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari. Insya Allah.
Jadi berhati-hatilah permisa terhadap faham baru yang demikian. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Hadza halal wa hadza haramul taftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun." Ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat ke-116. Allah taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib." Yang terjemahannya, jangan kalian mengatakan bagi apa yang disifati oleh lisan kalian tentang kedustaan, membawa nama Allah, membawa nama Allah. Ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Menetapkan sesuatu seenaknya tentang syariat. Ini hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Untuk kalian mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, dia tidak akan pernah beruntung. Bahkan orang yang sampai memvonis sesat, memvonis kafir seorang mukmin, seorang muslim, na'udzubillah, kita khawatirkan akhir hidupnya itu su'ul khotimah. Kenapa? Penyembah berhala boleh jadi dia akan sadar berhala memang tidak bisa melakukan apa-apa. Difikirkan kembali, iya ngapain kita sembah berhala? Ini penyembah berhala. Insya Allah beriman, dipakai akal, insya Allah diberiman. Tapi orang yang gampang musyrik kafir bid'ah, musyrik kafir bid'ah neraka, musyrik kafir bid'ah, inna na'udzubillah, ini manusia. Kenapa? Nabi SAW mengancam, idza qala rajulil akhihi ya kafir faqad bi ahaduhuma. Apabila ada seseorang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, artinya divonis saudaranya itu kafir, maka ucapan kafir tadi berbalik kepada salah satunya. Jadi jika yang divonis kafir itu tidak kafir, itu kafir berbalik kepada orang yang memvonis. Na'udzubillah. In uridu ilal isma stata'tu wa taufiq illa billah ali tawakkaltu alaihi wa hadana Allahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.